Halo Sobat Logos, perkenalkan nama saya Putri Satyani, saya dari kelas 12 Keperawatan 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan seminar kemarin yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2023. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang interview. Apa itu interview? Interview adalah kegiatan wawancara yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara dan juga narasumber, yang dimana pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai data diri narasumber untuk mendapatkan keterkaitan dengan pekerjaan yang dilamar. Interview dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada interview HRD, interview user, juga interview direksi. Yang pertama ada interview HRD, yaitu interview yang dilakukan langsung oleh HRD untuk mendapatkan kecocokan dari CV yang kamu buat. Jadi pastikan apa yang kamu sampaikan nanti saat interview harus sama dengan CV yang kamu buat. Yang kedua ada interview user, yaitu interview yang dilakukan langsung oleh seseorang yang akan menjadi atasan kalian. Misalkan kalian akan menjadi perawat IGD, maka seseorang yang akan menginterview kamu adalah kepala IGD. Jadi saat interview kamu harus bisa mengaplikasikan atau menyampaikan kemampuan-kemampuan yang kamu miliki. Misalkan memasang infus, memasang EKG, atau keperawatan lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah interview direksi. Interview ini biasanya dilakukan langsung oleh atasan yang lebih tinggi. Pada tahap ini, kamu akan bertanya banyak hal, mulai dari data diri kamu, kemampuan kamu, juga pengetahuan kamu dalam instansi tersebut. Paling terakhir, biasanya pelamar akan disuruh cek medical check up, yaitu pengecekan kesehatan secara keseluruhan, mulai dari kesehatan jantung sampai buta warna. Jika kamu sudah melakukan tahap ini, kemungkinan besar 80% kamu akan diterima dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya, prinsip wawancara kerja. Pertama, perhatikan outfit kamu. Pastikan kamu menggunakan pakaian sesuai persyaratan. Jangan menggunakan pakaian terlalu ketat atau sempit. Gunakan pakaian yang nyaman dan rapi. Kurangi menggunakan perhiasan yang berlebihan. Gunakan makeup secukupnya dan jangan lupa gunakan parfum untuk nilai tambahan. Yang kedua adalah control your face. Gunakan smile voice dan pemanasan terlebih dahulu dalam toilet. Temukan wajah terbaik kamu di depan kaca, afirmasi positif, dan jangan lupa memperbanyak relaksasi pernapasan dalam. Yang ketiga, do more research. Cari tahu sebanyak mungkin rumah sakit tempat kamu melamar pekerjaan. Cari di Google, internet, atau kenalan. Pahami isu yang sedang terjadi di rumah sakit tersebut dan cari tahu posisi apa aja yang ada di sana dan bagaimana budaya kerjanya. Cari tahu hingga gaji di sana itu berapa ya. Yang keempat adalah no filler word. Buatlah pertanyaan-pertanyaan antisipasi yang paling sering ditanyakan oleh HRD. Buatkanlah skrip perkenalan diri dan hafalkan. Buatlah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh HRD. Dan latihan di depan cermin atau rekaman, atau bisa juga di depan orang lain dan minta evaluasi. Yang kelima adalah antusias dan passionate. Ekspresi dan energi seseorang menjadi satu penilaian khusus dari HRD. Seseorang yang antusias dan passionate dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu visual smile voice, vocal smile voice, dan juga visual pergerakan tangan. Yang terakhir adalah great introduction. Hafalkan skrip perkenalan kamu. Gunakan 3-5 menit pertama untuk menarik perhatian HRD dengan memperkenalkan kelebihan kamu dan alasan kamu melamar. Dan jangan lupa, pertahankan good attitude kamu dari awal pertemuan. Selanjutnya, tips cara berkenalan. Kita bisa menggunakan metode nama panjang, panggilan, usia, domisili, pengalaman atau lulusan, prestasi atau pengalaman kerja atau sekolah, dan alasan kita melamar. Contoh, nama saya Putri Satyani, biasa dipanggil Putri, usia saya 18 tahun, saya tinggal di Bojonggede, Bogor. Saya lulusan SMK Kesehatan Logos. Selama bersekolah, saya melakukan praktik dengan baik dan benar. Alasan saya melamar kerja di sini untuk menambah wawasan dan pengalaman saya. Skill komunikasi dan public speaking saat interview ada 8, yaitu yang pertama, kurangi filler word. Yang kedua, jangan menjawab akan, mungkin, dan bisa jadi. Yang ketiga, jangan menjawab pertanyaan yang tidak diketahui. Yang keempat, gunakan tangan Anda. Yang kelima, menggunakan intonasi saat berbicara. Yang keenam, sesekali anggukan kepala. Yang ketujuh, eye contact. Dan kedelapan, jawab dalam poin, bukan bercerita. Prinsip analisa SWOT ada 6. Yang pertama, kamu wajib mengetahui diri sendiri.
Yang kedua, jangan bilang tidak tahu atau tidak mempunyai kelemahan. Yang ketiga, jawaban klasik seperti mau belajar, pekerja keras, jujur, dan lain-lain. Yang keempat, jangan bilang kelemahan kamu seperti malas, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa bekerja sama dengan tim. Yang kelima, SWOT kamu harus menunjang posisi yang kamu lamar. Yang keenam, proporsional 3:3 atau 5:3. Jadi pertanyaan dan cara menjawabnya. Jika kamu ditanya, kamu mau digaji berapa? Jawablah dengan angka dan alasannya. Sampaikan bahwa kamu sudah riset terlebih dahulu dengan tips. Cari tahu rata-rata gaji di financials kamu. Riset kondisi financials yang kamu lamar. Validasi skill set dan pengalaman kamu. Jika kamu ditanya, mengapa kamu menginginkan pekerjaan ini? Kamu bisa menjawab, rekomendasi dari teman saya mengatakan bahwa citra rumah sakit ini sangat baik. Tips untuk fresh grade. Yang pertama, fokuskan pada skill, fokuskan pada pengalaman organisasi, fokuskan pada pelatihan atau seminar yang kalian ikuti, fokuskan pada prestasi yang didapatkan, fokuskan pada kelebihan yang dimiliki, dan tingkatkan kemampuan komunikasi atau public speaking kamu. Materi yang kedua dalam pembahasan seminar kemarin adalah Growing, Serving Excellent, dan Handling Complaint Workshop. Excellent service atau bisa juga disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah memahami pelanggan secara internal dan eksternal sehingga tercapainya kepuasan para pelanggan. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlihat atau yang terlibat dalam proses produksi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Bagi pelanggan eksternal, kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang ditawarkan. Manfaat bagi pelayanan prima, kalau bagi pemberi pelayanan yaitu semakin percaya diri, menambah tenaga kerjaan, pintu karir terbuka, ada kebanggaan atau kepuasan pribadi, menambah semangat kerja dan kesejahteraan meningkat. Untuk pelanggan, kebutuhan terpenuhi, merasa dihargai dan diperhatikan kepentingannya, mendapat kepuasan yang lebih baik, dan merasa mendapatkan layanan profesional. Tujuan pelayanan primer yaitu ada menawarkan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi, membantu pelanggan membuat keputusan pembelian untuk barang atau jasa yang ditawarkan, juga mempromosikan kepercayaan pelanggan pada barang atau layanan yang ditawarkan oleh penjual. Pokok pelayanan prima adalah pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan. Juga upaya melayani dengan tindakan yang terbaik dan tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar pelayanan tertentu. Penunjang pokok pelayanan dalam konsep service of experience terdapat 4 unsur pokok, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Pengukuran kualitas pelayanan prima yaitu ada 3. Yang pertama adalah mendapatkan umpan balik dari pelanggan, yang kedua melakukan evaluasi, dan yang ketiga memperbaiki pelayanan. Selanjutnya adalah pengukuran kualitas pelayanan prima. Yang pertama ada keandalan atau reliability, dan kedua ketanggapan atau responsiveness, yang ketiga ada keyakinan atau assurance, yang keempat ada empati, dan kelima ada berwujud atau tangibles. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama ada sikap, kedua ada kemampuan, ketiga penampilan, keempat perhatian, yang kelima tindakan, dan keenam ada tanggung jawab. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan praktik baby swim. Nah, di sini saya hanya menyiapkan handuk. Dan jangan lupa pastikan air harus 1 meter, lebarnya juga harus 1 meter, tingginya juga 1 meter dengan suhu air 32 derajat Celcius. Nah, oke, tahap pertama pengenalan air. Cepatkan air ke arah tubuh bayi. Dekatkan ke arah kolam. Kedalaman kolam, perkenalkan tingkat kedalaman kolam secara bertahap pada bayi. Pastikan suhu air tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Usahakan suhu air sama dengan suhu tubuh bayi. Juga kejernihan air, pengawasan dan pendamping orang tua. Jika bayi sudah berenang, bilas, lalu handukkan. Keringkan
tunggu finish hingga kering.